Jadilah seperti laut, tetap tenang meski banyak ombak menghadang. Kerja keras mungkin tidak selalu langsung terlihat hasilnya, tetapi ia tidak pernah mengkhianati proses. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu ketiga bulan Maret kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menerima kunjungan silaturahmi Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut pada tahun 2018 hingga 2020, bertempat di gedung VIP Nala Koarmada 2. Dalam kunjungan tersebut, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Wuspo Lukito yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Laut pada tahun 2018 hingga 2019 tampak turut serta mendampingi. Kehadiran para senior TNI Angkatan Laut tersebut juga mencerminkan kepedulian dan dukungan terhadap kemajuan serta profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut. Usai kegiatan di gedung VIP Nala, Pangko Armada 2 mendampingi Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji dan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Wuspo Lukito melaksanakan kunjungan ke KRI Brawijaya 320 unsur Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 yang dikomandani oleh Kolonel Laut Pelaut John David Nala Sakti Sonda. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI melaksanakan pendistribusian Al-Quran dari Yayasan Muslim Sinarmas kepada prajurit di jajaran Koarmada 2, bertempat di Masjid Al-Mahdi Koarmada 2 dan KRI Brawijaya 320. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penyerahan 1000 Al-Quran yang diinisiasi oleh Ketua Umum Yayasan Muslim Sinarmas Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio kepada jajaran TNI Angkatan Laut. Di tempat terpisah, Kepala Staf Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Agam Endrasmoro turut mendistribusikan Al-Quran di Masjid As-Salam yang berada di daerah basis Angkatan Laut Koarmada 2. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penyaluran wakaf Al-Quran kepada prajurit dan masyarakat di lingkungan Koarmada 2 guna memperkuat pembinaan rohani serta meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Raden Edi Marta Dinata 331 singgah di Pelabuhan Darwin, Australia dalam rangka melaksanakan bekal ulang sebelum melanjutkan pelayaran menuju Sydney untuk mengikuti latihan multilateral exercise Kakadu 2026. Kedatangan KRI Raden Edi Marta Dinata 331 disambut oleh Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Darwin, Bagus Hendrasi Kobarsi beserta staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia untuk Australia, Laksma TNI Novera Budi Lesmana. Penyambutan tersebut merupakan dukungan dari perwakilan Republik Indonesia di Australia terhadap partisipasi TNI Angkatan Laut dalam kegiatan latihan internasional tersebut. Koarmada 2 terus mengasah kemampuan dan profesionalisme prajurit melalui berbagai kegiatan latihan. Salah satunya dilaksanakan oleh KRI Ahmad Yani 351 unsur Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 yang melatih siswa pendidikan pertama Bintara TNI Angkatan Laut dalam pengenalan serta pengoperasian sekoci pada 10 hingga 11 Maret 2026. Melalui latihan ini, para siswa mempelajari bagian-bagian sekoci, mekanisme pengoperasian crane, serta prosedur keselamatan di laut sebagai bekal sebelum nantinya bertugas mengawaki unsur KRI di berbagai wilayah perairan Indonesia. Di tempat terpisah, prajurit Koarmada 2 juga melaksanakan latihan pertahanan pangkalan dengan berbagai skenario ancaman seperti serangan udara, infiltrasi musuh, hingga sabotase bawah air terhadap fasilitas vital pangkalan. Dan Satkat Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Arif Kurniawan selaku Komandan UT Han Lalan
menyampaikan bahwa latihan ini bertujuan menguji kesiapan personil serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menjaga keamanan pangkalan dan mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Laut. Prajurit KRI Pulau Fani 731 unsur Satuan Kapal Ranjau atau Satran Koarmada II yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Indra J. Purnomo melaksanakan berbagai persiapan dalam rangka mengikuti latihan bersama Joint Minex Pandu 26. Kegiatan persiapan tersebut meliputi berbagai pengecekan terhadap kesiapan personil, material, serta peralatan kapal guna memastikan seluruh unsur siap melaksanakan latihan secara optimal. Dalam rangka memastikan kesiapan tersebut, Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Agam Endrasmoro meninjau langsung pelaksanaan pengecekan secara menyeluruh pada setiap bagian kapal, mulai dari sistem navigasi, peralatan operasi ranjau, hingga perlengkapan keselamatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesiapan unsur kapal dalam mendukung pelaksanaan latihan main warfare bersama negara sahabat. Netizen, pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja serta profesionalisme prajurit. Panglima Komando Armada II memimpin serah terima jabatan sejumlah jabatan di jajaran Koarmada II. Komando Armada II melaksanakan serah terima jabatan 7 jabatan strategis yang dipimpin langsung oleh Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI di Indoor Sport Koarmada II Surabaya. Serah terima jabatan ini meliputi jabatan Dansatfit, Dansatban, Dansatran, Kakwil, Kadisarkap, Kadiskomlek, serta Kadiskum Koarmada II. Kegiatan tersebut turut dihadiri para pejabat utama Koarmada II, Komandan KRI jajaran Koarmada II, serta Ketua Gabungan II Gabungan Jelas Nasri Koarmada RI, Nyonya Yuli Alijaya, beserta pengurus. Setelah sertijab, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara pisah sambut pejabat lama dan pejabat baru di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada II. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Koarmada II turut hadir dalam apel gelar pasukan operasi Ketupat Semeru tahun 2026 yang digelar di lapangan apel Mapolda Jawa Timur Surabaya dan dipimpin oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Avianto MSI. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk sinergitas antara TNI, Polri, serta berbagai instansi terkait dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat selama perayaan Idul Fitri. Dalam kegiatan tersebut, Koarmada II diwakili oleh Komandan Polisi Militer Koarmada II, Letkol Laut PM Daniel Dwi Handoyo SHMH. Suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan mewarnai kegiatan buka puasa bersama yang digelar oleh Pangko Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama Ketua Gabungan II Gabungan Jelas Nasri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya bertempat di Rumah Jabatan Pangko Armada II Surabaya. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat utama Koarmada II, para komandan satuan, kepala satuan kerja, serta para komandan KRI jajaran Koarmada II. Selain itu, turut hadir para pengurus Gabungan II Gabungan Jelas Nastri Koarmada RI, serta para ketua cabang jajaran Gabungan II Gabungan Jelas Nastri Koarmada RI. Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diisi dengan pembagian takjil kepada masyarakat, serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur keluarga besar Koarmada II di bulan suci Ramadan. Sebelum waktu berbuka tiba, acara dilanjutkan dengan tausiah singkat atau kultum. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Komando Armada II menggelar Bazar Ramadan di Indoor Sport Koarmada II Ujung, Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di jajaran TNI dan dipimpin terpusat melalui video conference oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto.
Di Koarmada 2, kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI bersama Ketua Gabungan 2 Gabungan Jelasnastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya. Selain bazar, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pembagian paket lebaran dari TNI Angkatan Laut kepada prajurit dan PNS secara serentak di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali tersebut juga diikuti Koarmada 2 melalui video conference dan dilanjutkan dengan pembagian ribuan paket sembako dari Pangko Armada 2 bagi prajurit dan PNS Koarmada 2 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Prajurit KRI Raden Edi Martadinata 331 melaksanakan latihan rutin Visit Board Search and Seizure atau VBSS dalam rangka mendukung serial latihan yang akan dilaksanakan pada latihan bersama Kakadu 26 khususnya pada serial Surface Exercise 992 Bordex bersama kapal-kapal peserta latihan lainnya. Latihan ini bertujuan untuk melatih kemampuan tim VBSS dalam melaksanakan prosedur boarding terhadap kapal sasaran, kemudian melaksanakan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran di laut. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan prajurit dalam menghadapi berbagai situasi operasi di perairan. KRI Prabu Siliwangi 321 melaksanakan port visit di Port Louis Mauritius dalam rangka pelayaran operasi penyeberangan menuju Indonesia. Kehadiran kapal perang TNI Angkatan Laut tersebut merupakan bagian dari upaya diplomasi maritim sekaligus momentum untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Mauritius di kawasan Samudra Hindia. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Komandan KRI Prabu Siliwangi 321, Kolonel Laut Pelaut Kurniawan Kus Atmaja beserta beberapa perwira melaksanakan courtesy call kepada pimpinan National Coast Guard of Mauritius yang dipimpin oleh Kapten Binub CG. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira, Madya, Jala, Jaluseva, Jaya.